صلاة الله سلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada bab aktivitas di rumah Daril Arqam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Darul Arqam dikenal dalam sejarah sebagai Darul Islam, rumah Islam pertama yang dijadikan markas dakwah Rasul ketika berada di Mekah. Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan keras untuk sebanyak-banyaknya orang-orang kafir Quraisy itu masuk ke dalam Islam. Tetapi karena permusuhan yang sangat sengit sekali dari musuh-musuh Rasul, dari kalangan kabilah-kabilah besar, bahkan ketua kabilah pun sangat memusuhi Rasul, sebut saja Abu Jahal dan yang lainnya. Itu mengakibatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sulit untuk menyebarkan Islam di permulaannya. Jangan lagi cerita berkumpul untuk mendiskusikan dakwah. Kalau ada yang dengar bahwa ada di antara manusia ada hubung kait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung didatangi, kemudian disakiti supaya jangan ada hubung kait dengan Nabi, apalagi sampai berkumpul. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ini tidak mungkin padam, dan dakwah ini akan terus bersinar. Salah satunya Allah takdirkan di rumah Arqam ibn Abi Arqam inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat terbaik sehingga bisa mengumpulkan para sahabat di permulaan dakwah sirriyah, dakwah yang tidak terang-terangan. Sebelum kita menjelaskan aktivitas di rumah Arqam ini, kita akan mengenal dulu rumah siapa rumah Arqam ini. Rumah Arqam atau Darul Arqam milik daripada Arqam ibnu Abi Arqam. Arqam ibnu Abi Arqam, dan nasabnya sama dengan nasab Abu Jahal, artinya sama-sama dari kabilah Bani Mahzum. Karena nama dia adalah Arqam ibnu Abi Arqam, Abdu Manaf ibn Asad ibn Abdullah ibni Amrin ibni Mahzumin. Jadi dari kabilah Bani Mahzum, musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal. Arqam ibn Abi Arqam ini masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu jasa yang sangat besar yang dituangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan sejarah Islam. Banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam itu dikarenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Talha, dan banyak sekali sahabat Rasul itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Salah satunya adalah Arqam ibn Abi Arqam.
masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi Arqam ibn Abi Arqam ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Ada yang mengatakan masuk Islam yang ke-8, ada yang mengatakan yang ke-11, ada yang mengatakan yang ke-12. Artinya dia orang yang awal-awal kan begitu, karena bisa dihitung dengan jari orang yang masuk Islam saat itu. Dan ini keutamaan besar yang dicantumkan di dalam surah Taubah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang awal-awal dan mula-mula, mereka lah orang-orang muhajirin dan ansar. Lah di antara orang-orang muhajirin adalah Arqam ibn Abi Arqam. Dan Arqam ibn Abi Arqam ini masuk Islam ini sangat muda sekali, karena usianya masih 16 atau 17 tahun, antara itu. Dia kan masih muda. Dan dia berani masuk Islam sementara seluruh kabilahnya memusuhi Nabi. Arqam ini, satu kabilah itu memusuhi Nabi, karena memang pemimpinnya adalah Abu Jahal. Makanya ini anak muda berani di antara seluruh kabilahnya menentang Rasul, dia pula masuk Islam. Jadi menentang arus namanya. Tapi itulah hidayah yang diterima oleh Arqam ibn Abi Arqam ini. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Arqam ibn Abi Arqam sendiri dia punya rumah. Rumahnya itu di Bukit Safa yang sekarang menjadi tempat sa'i. Ibu kalau umroh kan ibu sa'i di situ. Nah di tempat sa'i itulah rumahnya Arqam ibn Abi Arqam yang dijadikan markas dakwah Nabi. Artinya tidak jauh dari Mekah, tidak jauh dari Ka'bah, kan tempat sa'i kan nggak jauh dari Ka'bah. Tentu ada alasan kenapa kemudian Nabi SAW memilih rumah Arqam ibn Abi Arqam dijadikan markas. Kan rumah Abu Bakar ada, rumah Umar ada, rumah Utsman ada, rumah sahabat-sahabat yang lain masih ada, bahkan lebih besar, rumahnya lebih layak untuk dijadikan markas. Tapi kenapa Nabi SAW memilih rumah Arqam dijadikan markas dakwah? Tentu sekali lagi ada alasan yang dipegang Rasul. Pertama karena Arqam sendiri adalah anak muda yang ketika masuk Islam tidak dikenal keislamannya. Jadi dia sembunyikan keislamannya karena kabilahnya musuh Nabi masalahnya. Sehingga orang tidak nyangka bahwa Arqam ini sudah masuk ke agama Nabi. Lain dengan Abu Bakar, orang sudah tahu dia pengikut Nabi yang setia atau sahabat-sahabat yang lainnya kan. Tetapi tidak kepada Arqam, orang tidak tahu kalau dia masuk Islam. Kemudian yang kedua, Arqam ibn Abi Arqam ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Tadi saya sudah katakan orang yang mula-mula dan awal-awal masuk Islam tentu punya keistimewaan, di mana Nabi SAW sangat dekat dengan orang-orang itu. Kemudian yang ketiga, Arqam, rumahnya Arqam ini berada di Bukit Safa, artinya dekat dengan Ka'bah. Jadi Nabi SAW kalau berkumpul di rumah Arqam itu tidak jauh-jauh sehingga tidak mencurigakan. Kemudian juga Arqam ini masih muda, usianya masih belasan tahun, sehingga orang tidak menyangka bahwa rumahnya dijadikan tempat markas. Karena biasanya umumnya orang kalau kumpul, apalagi dalam rangka membicarakan sebuah hal yang besar, tentu akan di rumah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang tua yang sudah tua gitu, yang dipandang entah di rumah Abu Bakar, entah di rumah Utsman gitu. Tapi tidak, malah kemudian memilih di rumah Arqam. Justru di usia belianya, di usia mudanya inilah tidak mencurigakan akhirnya. Nabi SAW kemudian menjadikan rumahnya Arqam untuk menjadi markas Islam pertama. Termasuk juga Arqam ibn Abi Arqam ini dia pandai menulis dan pandai membaca. Jarang di zaman itu orang-orang jahiliyah yang pandai membaca dan menulis. Hanya sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari orang-orang yang pandai menulis dan membaca.
Lah Arqam ini dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mampu membaca bahkan menulis. Makanya ketika Nabi SAW setelah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan mengirim surat ke raja-raja tuh. Kemana? Ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ke Raja Mesir, ke Raja Ethiopia. Itu yang nulis surat itu Arqam tuh. Jadi Arqam ibn Abi Arqam itulah yang menulis. Ataupun ketika dapat surat balasan, maka Arqamlah yang membalas surat raja-raja itu. Dan herannya Nabi tidak pernah mengoreksi isinya, saking yakin dan percayanya kepada Arqam ibn Abi Arqam. Betul-betul Nabi menyerahkan sepenuhnya. Dan itulah kelebihan Arqam ibn Abi Arqam di sini. Ditambah-tambah Arqam bin Abi Arqam ini dari kabilah Bani Mahzum, kabilah musuh. Sehingga tidak nyangka kalau rumahnya dijadikan markas dakwah kan, karena dia kabilahnya sama dengan Abu Jahal. Dan kita tahu bahwa perkabilahan di zaman itu kan sangat fanatik, orang fanatik kabilah. Sehingga tidak nyangka kalau di rumah Arqam ini jadikan markas Islam pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Darul Arqam yang merupakan pusat daripada dakwah pertama sirriyah yang dilakukan Nabi SAW tidak secara terang-terangan ini, di rumah Arqam ibn Abi Arqam di sini. Jumlah para sahabat Nabi SAW yang ketika itu berada di rumah Arqam ibn Abi Arqam itu hampir mencapai 40 orang. Dari sedikit kemudian bertambah, gabung lagi, akhirnya tidak sadar hampir mencapai 40 orang. Lah di rumah Arqam inilah Nabi SAW berdoa akan keislaman dua manusia yang dianggap penting di mata Rasul. Pertama Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasul berdoa di rumah Arqam inilah dengan doanya yang masyhur, ya Allah, jadikanlah dua manusia mulia yang aku cintai ini, berikan hidayah kepada keduanya. Pertama Amr ibn Hisham atau Abu Jahal, yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah tidak kabulkan yang satu dan Allah kabulkan yang lainnya. Abu Jahal tidak dapat hidayah, tapi Umar dapat hidayah. Makanya kemudian selang Nabi SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika Umar ibn Khattab wa Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua laki-laki yang paling kau cintai, terserah mau Umar atau mau Amr. Tapi Allah pilihkan Umar. Selang beberapa waktu dari doa Nabi SAW, Allah ijabah doanya Nabi. Umar masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah Arqam ibn Abi Arqam. Itulah sahabat terakhir. Karena setelah Umar masuk Islam tidak ada lagi rumah Islam. Karena setelah masuknya Umar bin Khattab tidak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi. Sudah beralih dari dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, beralih kepada dakwah terang-terangan. Karena Umar ketika itu mengatakan di hadapan Nabi SAW setelah masuk Islam yang terakhir di rumah Arqam bin Abi Arqam ini, mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Rasul, kita kan di atas kebenaran, ngapain sembunyi-sembunyi? Akhirnya kemudian Nabi SAW akhirnya mengizinkan Umar dan sahabat untuk menampakkan secara terang-terangan. Yang tadinya sholat sembunyi-sembunyi, sekarang berani terang-terangan karena sudah ada orang kuatnya. Pertama Umar ibn Khattab, yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dua sahabat ini sangat disegani dan ditakuti orang-orang. Makanya setelah masuk Islam dan Umar yang ke-40-nya di rumah Arqam ini, mulailah sahabat berani sholat terang-terangan di depan Ka'bah. Maka beralihlah dari dakwah sirriyah menjadi dakwah jahriyah. Ya. Dakwah tidak terang-terangan menjadi dakwah terang-terangan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di antara nama-nama sahabat yang tergabung di rumah Arqam ibn Abi Arqam itu, ya pertama Rasulullah sendiri, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ibn Affan,
kemudian Ali ibn Abi Thalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib, Zaid ibn Harithah, Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Talib, Zubair ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Ammar ibn Yasir, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Bilal ibn Rabah, Abu Hudzaifah ibn Utbah, Mus'ab ibn Umair, Sa'id ibn Zaid, Abu Dzar al-Ghifari, Suhaib ar-Rumi, Abdullah ibn Mas'ud, Khabbab ibn Arad, Mas'ud ibn Rabi'ah, dan yang lainnya. Pokoknya jumlah mereka ada 40 orang. Tapi lihat nama-nama sahabat ini tidak asing. Ya. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Siapa yang tidak kenal Umar, Uthman, Ali, Hamzah, Zaid ibn Harithah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman? Ini kan sederetan sahabat yang al-mubashshiruna bil jannah, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis ini. Semua mereka masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Artinya rumah ini rumah sejarah. Kenapa? Karena melahirkan sahabat-sahabat besar, yang dengan sahabat-sahabat ini akhirnya kemudian Islam menyebar ke seantero dunia sampai ke Batam. Ya kan? Ya, lihat. Jadi ini bukan rumah biasa, rumah aktivitas rumah dari Arqam ini luar biasa. Ya, makanya kenapa Nabi SAW akhirnya tetap walaupun rumah itu sudah tidak dihuni lagi, hanya 3 tahun saja, untuk merekrut para sahabat yang masuk Islam, kemudian diajarkan Al-Quran di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Setelah 3 tahun aktivitas dakwah terhenti di rumah itu karena sudah mulai terang-terangan. Tetapi Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Arqam ibn Abi Arqam. Setelah hijrah Arqam ibn Abi Arqam dan sahabat yang lainnya, Rasul menghadiahi rumah di Madinah, dan nama rumahnya juga disamakan dengan rumah yang ada di Mekah, Darul Arqam. Ya, jadi di rumah di Mekah juga Darul Arqam. Sampai ke Madinah Rasul ngasih hadiah sama Arqam, karena jasa beliau sudah menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Arqam bidaril Arqam. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW ketika perang Badar, kemudian Allah menangkan, Allah hadiahi Arqam sebilah pedang. Dan itu tidak sembarangan pedang yang dihadiahkan Rasul kepada Arqam ibn Abi Arqam, dan tetap Rasul menjadikan dia orang yang paling amanah. Jadi termasuk juga pencatat wahyu. Kemudian juga tetap dia sebagai penulis surat yang dilayangkan Rasul kepada para raja-raja kabilah atau raja-raja negara yang jauh-jauh sana. Bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW, amanah Arqam ibn Abi Arqam juga dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tetap juga menjadikan Arqam itu sekretarisnya. Bahkan di zaman Umar lagi lebih hebat lagi. Bukan hanya dijadikan sekretarisnya, tetapi karena melihat amanah yang dipercayakan Rasul kepada Arqam ibn Abi Arqam itu, Umar menjadikan dia sebagai pemegang Baitul Mal. Bukan hanya sekretaris saja, tapi Baitul Mal suruh pegang sama dia. Bahkan ketika Umar meninggal dunia, Utsman pun masih meneruskan tradisi Umar, menjadikan Arqam ibn Abi Arqam sekretaris, kemudian menjaga Baitul Mal. Bahkan Utsman menjanjikan dengan gaji yang sangat besar, tapi ditolak. Dan dia mengatakan, amanah ini lillah, amanah ini karena Allah, bukan karena uang. Ditolak gajinya. Ya. Padahal Utsman itu sudah berbaik hati. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Arqam ibn Abi Arqam ini usianya panjang sampai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya ketika para khulafa Rasyidin sudah meninggal, dia masih hidup sampai usia dia 83 tahun. Lah di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itu sudah peralihan pergantian dari Khulafaur Rasyidin menjadi mulkun wa rahmah. Jadi kerajaan yang tadinya menggunakan sistem Khulafaur Rasyidin terhenti selama 30 tahun, kemudian berganti kepada kerajaan yang penuh dengan rahmatlah. Raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Arqam ini hidup sampai di masa Muawiyah ibn Harab, Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harab ini.
Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan Arqam ini kemudian meninggal dunia di usia 83 tahun, tepat di tahun ke-55 Hijriah. Lah dia berwasiat kepada keluarganya bahwa kalau aku meninggal, yang menyolatkan diriku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini sunnah hukumnya ya, berwasiat sebelum kematian. Nah, ibu boleh berwasiat juga gitu ya. Kalau saya meninggal tolong Ustaz Anulah yang menyolatkan saya. Jangan memandikan, kalau memandikan nggak boleh. Menyolatkan saja dan menguburkan gitu ya. Nah, tapi masalahnya karena jarak rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dengan Arqam ibn Abi Arqam ini, akhirnya telat datang dia. Lah ketika itu yang menjadi gubernur di Mekah Madinah adalah Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam. Hampir-hampir Marwan bin Hakam ini karena kalau menunggu saat kapan datang ya di rumah jauh. Udah sholatkan sajalah kata Marwan karena dia gubernur di situ. Tapi Bani Mahzum langsung kemudian menghalangi Marwan untuk menyolatkan Arqam ibn Abi Arqam. Kemudian dijelaskan bahwa sepanjang hidupnya Arqam berwasiat agar yang menyolatkan dirinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilarang, padahal gubernur tuh. Ya. Akhirnya sampai betul-betul datang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka jenazah Arqam ibn Abi Arqam itu disolatkan. Sampai setelah datang Sa'ad bin Abi Waqqas, baru kemudian Arqam pun disolatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan kaum muslimin, kemudian dikuburkan di pekuburan Baqi yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya. Sekarang bagaimana nasib rumah Arqam ibn Abi Arqam ini? Ada yang mengatakan bahwa setelah Arqam ibn Abi Arqam ini meninggal dunia, maka rumah yang merupakan markas dakwah pertama dalam Islam atau disebut dengan Darul Islam itu, Darul Arqam, itu masih tetap berdiri di atas Bukit Safa. Dan dia berwasiat agar rumah itu tidak boleh dijual tetapi diwakafkan untuk kegiatan agama. Dan itu dilakukan anak keturunannya tuh. Jadi tetap rumah itu tidak diapa-apakan dan dijadikan kegiatan dakwah di situ. Sampai di masa kekhilafahan Abbasiyah. Yang ketiga itu khalifahnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi ketika kekhilafahan Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur itu, maka Abu Ja'far Al-Mansur ingin membeli rumah yang bersejarah itu. Karena dia tahu itu rumah sangat bersejarah. Itu markas dakwah pertama Nabi, Darul Islam. Dari situlah lahir sahabat-sahabat mulia dan hebat. Pakar-pakar semua bidang. Tetapi keluarganya melarang, tidak bisa. Jadi anak cucunya Arqam bin Arqam nggak mau. Karena ini wasiat turun temurun, wakaf turun temurun. Tetapi masalahnya ketika itu ada salah satu cicit daripada Arqam ibn Abi Arqam ini punya masalah kriminal. Kemudian ditangkap oleh Abu Ja'far Al-Mansur, dimasukkan ke penjara. Lah selama di penjara akhirnya dilobi. Mau nggak engkau mendapatkan uang sekian-sekian dan jaminan kebebasan, tetapi biarkan khalifah membeli rumahmu katanya. Akhirnya dia mulai terfitnah dengan dunia anak-anaknya, kemudian mau saja. Setelah kemudian dibeli dengan harga yang sangat mahal sehingga anak cucunya menjadi kaya gitu ya. Dan juga jaminan pembebasan, akhirnya rumah itu dibeli oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan resmi menjadi milik dia. Setelah kemudian rumah Arqam itu dikuasai oleh Abu Ja'far Al-Mansur, maka oleh Abu Ja'far Al-Mansur akhirnya diwakafkan juga. Dan berwasiat kepada anak turunannya tidak boleh dijual dan tetap menjadi markas dakwah di situ. Sampai kemudian akhirnya setelah meninggal Abu Ja'far Al-Mansur, maka waktu demi waktu turunan Abi Ja'far Al-Mansur menguasai rumah itu dan tetap diwakafkan atas nama Abi Ja'far Al-Mansur. Sampai wallahu a'lam sampai kapan akhirnya rumah itu sudah ditiadakan. Apalagi di zaman sekarang, karena butuhnya peluasan tempat sa'i kan. Sementara rumah itu kan menghalangi sa'i. Makanya akhirnya dirobohkan dan sekarang menjadi peluasan Masjidil Haram. Jadi tempat sa'i entah sebelah mana rumahnya sudah nggak ada lagi. Ya.
Tapi yang jelas bahwa rumah itu bersejarah sekali dalam Islam itu. Karena bagaimana tidak bersejarah? Di permulaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada waktu-waktu yang dulu itu, bagaimana para sahabat banyak disiksa, mulai dari Bilal, Khabbab ibn Arat, Zunairah dan budak-budak yang lainnya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya juga sama juga, tidak lepas daripada penyiksaan, tekanan, intimidasi, bahkan sampai kepada pembunuhan seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan untuk mengumpulkan mereka kan. Rupanya ada pula seorang anak muda usianya masih belasan tahun membukakan pintunya untuk markas dakwah. Jangan cerita membukakan pintu, rumahnya dijadikan markas dakwah. Terdengar saja dia ada hubung kait dengan Nabi bisa mati. Artinya kan risikonya besar. Ya, risiko membuka rumah itu besar di zaman itu. Lah dia berani-beraninya dia buka rumah dijadikan tempat dakwah. Kayak sekarang di sini rumah sini dibukakan pintu. Nah, di sini nggak ada yang ngancem-ngancem kan itu. Kalau ada kasih aja roti di zaman sekarang. Jadi zaman itu kan takut orang. Jangan lagi cerita jadikan markas, apalagi notabene yang namanya Arqam ibn Abi Arqam dan kabilah musuh Nabi, Bani Mahzub, kabilahnya Abu Jahal. Cemana kalau Abu Jahal tahu coba? Apa anda habis Arqam bin Abi Arqam itu? Kurang ajar kan? Zaman itu kan fanatik kabilah luar biasa. Tapi lo usia 16 tahun berani dia mempertaruhkan nyawanya, membuka rumahnya dijadikan markas dakwah pertama dalam Islam, sehingga rumahnya disebut Darul Arqam atau Darul Islam. Luar biasa. Makanya rumah itu menjadi rebutan kan, sampai kemudian oleh Ja'far al-Mansur saja dibeli saking bersejarahnya gitu. Walaupun sekali lagi rumah itu sudah nggak ada karena sudah jadi tempat sa'i kan. Karena pun di Bukit Sofa dulunya. Bukit Sofa ya sudah tempat sa'i lah sekarang. Ya, tapi kan tetap saja sejarah tidak bisa dilupakan. Bahwa di atas sofa itu dulu ada markas dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasul yang disebut dengan Darul Islam. Dan di sini banyak faedah yang bisa kita petik ya dari rumah Arqam atau aktivitas di rumah Arqam ini. Di antara faedahnya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengajarkan para sahabat di rumah Arqam ibn Abi Arqam ini dengan tarbiyah keimanan. Rasul membacakan Quran setiap wahyu turun. Quran yang turun kepada Rasul itu Rasul bacakan di rumah ini. Pokoknya setiap wahyu turun dibacakan di rumah ini, dibacakan di rumah ini. Bayangkan ini rumah Quran jadinya. Ya, jadi rumah Darul Arqam itu betul-betul rumahnya Al-Quran. Karena setiap turun wahyu langsung diajarkan oleh Rasul di hadapan para sahabat. Kemudian Rasul memilih para sahabat yang pakar-pakar ya terhadap Quran itu mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya di rumah Arqam juga. Jadi itu menjadi markas betul gitu ya. Pokoknya siapa yang masuk Islam langsung semu-semu di rumah, masukkan ke dalam rumah itu. Kemudian ditarbiyah. Kemudian yang kedua bahwa yang namanya sebuah cita-cita besar tentu berat juga pengorbanannya. Markas ini berawal dari segelintir orang. Kemudian sampai ke angka 40 orang diakhiri dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lambat laun tersebarlah Islam kemana-mana. Makanya ibu jangan pernah takut membuat pendidikan, membuat TPQ, membuat rumah Quran, nggak perlu takut. Muridnya baru 1, baru 2, nggak ada masalah. Toh juga Rasul tidak langsung banyak pengikut kan. Dari mulai sedikit, akhirnya jadi banyak di markas dakwah beliau dari Arqam itu. Baru kemudian menyebar Islam kemana-mana. Nggak perlu kecil hati, nggak apa-apa. Ustaz saya buka nih baru 2 orang pula yang daftar. Ya nggak masalah kan gitu. Yang penting kan keikhlasan kita. Saya kemarin dapat nasihat dari Syekh Ali Ar-Radai itu. Dia mengatakan, ya Abu Humairah, wahai Abu Humairah, ikhlaslah dalam berdakwah. Karena setiap keikhlasan dalam berdakwah itu memiliki pengaruh kepada madu. Termasuk juga memiliki pengaruh kepada santri-santri yang kau ajarkan. Subhanallah. Ya, sak nakal-nakalnya anak didikmu, kalau ibu ikhlas mengajar, lama-lama sukses dia. Karena ikhlas itu membawa keberkahan.
Jadi nggak ada masalah, berawal dari kecil malah besar. Seperti di rumah Arqam, berawal di seberapa gelintir orang, akhirnya sampai 40, akhirnya Islam menyebar kemana-mana sampai punya negara di Madinah. Nah, ini juga salah satu faedah. Yang kedua juga Rasul menimpa kepada para sahabat tentang sabar. Sabar dalam menghadapi dakwah. Di tengah-tengah susahnya berdakwah di situ. Tapi dengan gemblengan kesabaran yang dilakukan Nabi di depan para sahabatnya di rumah Arqam ini, sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Inna nasra ma'as sabri. Rupanya pertolongan itu dikarenakan kesabaran. Orang kalau sabar pasti sukses. Orang yang gagal itu karena nggak sabar, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia saya kalau nggak sabar, usaha mana bisa kan ini. Jadi memang sabar itu kunci daripada kesuksesan dalam berdakwah. Dan Rasul mengajarkan kepada kita juga agar terus mendakwahkan dakwah Islam. Man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang mengajak manusia ke dalam dakwah maka sama dengan pelakunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ada catatan juga tentang Arqam ibn Abi Arqam di sini. Bahwa dia juga selain daripada orangnya amanah, kemudian juga pakar menulis, membaca. Beliau juga meriwayatkan hadis Nabi SAW yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Salah satu riwayat hadis yang beliau catat sampai kepada kita adalah, jadi ketika Arqam ini punya keinginan untuk hijrah ke Syam di masa Rasul hidup, dia mengatakan, Rasul izinkan aku hijrah ke Syam karena di Mekah sudah susah mau berdakwah gitu, ditekan sana tekan sini. Kemudian kata Nabi SAW, buat apa kau ke Syam, ke Palestina? Dia mengatakan, aku ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa. Tapi Rasul mengatakan tidak usah. Masjidil Haram jauh lebih mulia dibandingkan Aqsa. Kalau kau ingin sholat di sana, sholatlah di sini. Ya, sholatlah di sini. Ya jelas, karena Masjidil Haram kata Rasul keutamaannya 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Kalau di Masjidil Aqsa itu kan cuma 500 kali sholat, itu pun kalau sahih riwayatnya. Yang sahih adalah 250. Ada riwayat 500 tapi dilemahkan. Yang sahih itu justru 250 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi kan jauh dari 100.000 ke 250 kan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tidak usah kau sholat di sana, sholat di sini, itu lebih afdol. Maka sejak itulah Arqam tidak pernah keluar ke Syam, karena tahu dia sholat di Masjid Haram itu luar biasa. Makanya saya nasihatkan kepada ibu, kalau Allah takdirkan umroh, ya kan, kemudian bisa ke Masjidil Haram, jangan sibukkan dengan perkara yang lain, sholat saja, perbanyak sholat di sini. Ya sholat wajibnya, ya sholat sunnahnya, macam-macam sholat sunnah itu, karena lipatannya luar biasa. Ya, jangan banyak disibukkan dengan belanja ini, belanja itu, gampang itu. Itu ada jadwalnya biasanya di travel. Ini di luar jadwal travel, buat jadwal belanja sendiri pula. Ini kan memang ahli belanja orang Batam ini. Intinya bahwa janganlah kemudian disia-siakan karena jelas pahalanya. Ya. Ini sekilas daripada bicara rumah Arqam bin Arqam. Baik, kita baca apa yang dikatakan Al-Mubarakfuri di sini. Perhatikan bukunya. Aktivitas di rumah Arqam merupakan suatu hikmah, hal yang bijak dalam menyikapi penindasan-penindasan. Nabi SAW melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka. Artinya Rasul meminta kepada sahabat yang awal-awal masuk Islam itu jangan beritahu siapapun akan keislamannya. Dan itu kebijakan Nabi. Cukup dia saja dengan Allah yang tahu. Kalau bisa orang lain tak tahu, keluarganya pun tak tahu kalau bisa. Karena ini membahayakan jiwa mereka masalahnya kan. Makanya Rasul minta tolong, kalau yang masuk Islam sembunyikan keislamannya, jangan kasih tahu orang. Baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Tidak boleh kumpul-kumpul sembarang ya dengan Nabi, kecuali tempat-tempat yang dirahasiakan. Karena bila mereka bertemu dengan beliau secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak mereka, sehingga keinginan beliau untuk mensucikan diri kaum muslimin
dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Jadi kalau sampai ketahuan ada kumpul-kumpul, tentu akan ditindak keraskan oleh musuh-musuh dakwah. Makanya ini kebijakan Rasul yang luar biasa penuh hikmah. Dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan kejadiannya atau dapat mengakibatkan terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian, yaitu manakala sahabat-sahabat Rasul berkumpul di lereng-lereng perbukitan, tempat mereka melakukan sholat secara rahasia, yang tadinya sendiri-sendiri di bukit-bukit itu, sekarang rame-rame pula di bukit itu. Tiba-tiba ketahuan, ya, terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy, lalu mencaci maki, kemudian memerangi kaum muslimin. Hal itu mengakibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka hingga mengalirkan darahnya. Ketika itu inilah darah pertama yang mengalir dalam Islam. Jadi sampai ketika sedang sholat datang segerombolan orang kafir, cekcok, akhirnya bertengkar, pukul-pukulan. Nah, Sa'ad inilah orang yang pertama memukul dalam Islam sampai keluar darah. Ini kan jadi masalah karena ketahuan kan mereka belum kuat. Yang tadinya sendiri, ada gua ya sholat di situ, mereka mencoba rame-rame, ketahuan, akhirnya cekcok, bertengkar, kemudian kelahi. Nah ini kan mereka tidak mengindahkan maksudnya peringatan Nabi, jadinya ribut kan gitu. Nabi sudah ngomong rahasiakan, jangan ada yang tahu, malah sahabat pula berinisiatif kumpul-kumpul, akhirnya ketahuan, akhirnya cekcok, kemudian perang, akhirnya sampai mengalirkan darah dalam Islam. Kemudian kata beliau, bisa diketahui akibatnya bila benturan ini berulang kali terjadi dan berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada penghancuran, pembantaian terhadap kaum muslimin yang minoritas. Oleh karena itulah adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadatan, dakwah, dan pertemuan mereka. Sedang Nabi SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata para kaum musyrikin. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi. Kenapa Nabi SAW terang-terangan tapi yang lain disuruh sembunyi-sembunyi? Karena Rasul dilindungi masalahnya. Pertama dilindungi oleh kabilahnya, Bani Hashim, dilindungi oleh pamannya Abu Talib, dilindungi oleh Khadijah. Jadi Nabi SAW bebas saja karena mereka tidak bisa menyentuh Nabi kan itu. Adapun yang lain, siapa yang melindungi coba? Seperti Bilal, siapa yang melindungi dia? Dia budaknya daripada Umayyah orang kafir. Siapa yang bisa melindungi Khabbab, melindungi Zunair, melindungi sahabat-sahabat yang lain yang lemah? Makanya Nabi mengatakan, biar akulah yang berdakwah terang-terang, kalian sembunyi-sembunyi saja, gitu maksudnya. Pokoknya nanti kalau ada yang masuk Islam, tampung gitu. Kemudian kata beliau, sedangkan Nabi SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata kepala kaum musyrikin, tidak ada satupun yang dapat menghalangi beliau. Namun demikian beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Rumah Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi inilah terletak di atas bukit Safa dan terpencil sehingga luput dari intaian mata para taghut dan bahan pembicaraan pertemuan-pertemuan mereka. Tempat itulah yang dijadikan Rasul sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Di dalam rumah tersebut beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan hati-hati mereka serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Itulah rumah Darul Islam pertama atau rumah Arqam Bidaril Arqam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ya, sampai di sini dulu aktivitas di rumah Arqam Bidaril Arqam. Tapi sebelum saya tutup, silakan.